Halo. Itu. Halo, halo. Halo. Jelas nggak suara Ibu? Jelas, Bu. Oke. Jelas. Oke. Nah, kan ada dua nih. Sorry lah, laptop ini gangguan lagi satunya. Orang gaib nih sampai dua menit. Ada dua orangnya nih. Orang lain sembarangan Sander. Itu video Zoom-nya bisa diangkat, diaktifkan nggak? Malu. Bentar. Malu. Ya. Malu. Aktifkan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dong. Iya gue. Astaga, halo. Kenapa rambutmu kayak gitu? Aduh. Oke. Mana bedanya? Bentar lah. Ini cuma 4 orang ya? 3 orang ya? Iya, Bu. Yang lainnya kemana nih? Mati. Oke. Halo. Gak hadir, Bu. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Ya. Oke. Ini kelihatan nggak? Share screen-nya. Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama Kakak Sandi Artika Nazari, Kakak mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, kampus Bakasongan. Kakak di sini mengajar kelas kalian, kelas 11 IPA, selama 2 bulan ke depan, dimulai hari ini. Wih, semangat nih jamnya nih. Aduh. Jadi mohon bantuan dari teman-teman semua ya. Kedengaran, Bu? Iya, bisa aja kalau Bu. Jelas aja kalau anak. Jelas ya, Bu? Semangat ya. Semangat, Bu. Semangat Ibu liatin ini. Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Lihat gurunya semangat, Bu. Aduh, kalian nih, hei. Terus aja di situ. Ya. Sudah. Semangat. Ini siapa-siapa nih yang nggak turun nih? Yang nggak masuk Zoom? Banyak. Iya. Sudah 8 orang nih. 8 orang, Bu. 6 orang kita. Oke, sudah. Kakak bisa kenal dulu nih sama kalian nih. Yang pertama, Nur Ikrimah nih. Terus Milda. Siapa nih lagi nih? Radit. Anjay, genteng. Mana nih kameramu? Gimana? Sombong, Radit. Ya, kayak gitu kan kelihatan kan mukanya. Oke, sudah kenal kakak kan? Belum. Belum. Harus kakak perkenalkan ulang. Iya. Oke, kenalkan nama kakak Sandi Artika Nazari, kakak mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya kampus Bakasongan. Di sini kakak akan mengajar kalian selama 2 bulan ke depan. Jadi mohon bimbingan dari teman-teman semua ya. Iya. Materi kita pertama pada hari ini adalah pembangunan ekonomi. Nah, di sini ada yang sudah tahu pengertian dari pembangunan ekonomi? Ada yang sudah tahu pengertian dari pembangunan ekonomi? Oke, mari kita bahas ya. Nah, bisa teman-teman lihat 2 gambar di samping ini. Ini adalah salah satu contoh dari pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Ada yang bisa menjelaskan nggak maksud dari 2 video ini, 2 gambar ini apa? Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya? Yang dulu bangunannya nggak banyak, sekarang banyak. Ya. Yang dulu tuh kayaknya masih itu ya, masih sederhana, dan sekarang tuh sudah besar. Ya. Banyak bangunan besar. Bangunannya juga bertambah kan? Perkembangan lah. Ya. Nah, di sini kita masuk apa itu pembangunan ekonomi. Nah, tentunya sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah terus melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang diartikan sebagai proses transformasi yang ditandai perubahan struktur, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi ataupun kelangkaan struktur ekonomi. Nah, pada pertemuan kita pada pagi hari ini, Kakak ingin mengajak teman-teman semua untuk menggali lebih dalam mengenai konsep pembangunan dan nantinya adalah pertumbuhan ekonomi serta bagaimana cara kita mengatasi permasalahan yang ada dalam pembangunan ekonomi. Nah, di sini adalah pengertian dari pembangunan ekonomi. Ada yang mau baca dulu pengertian dari ekonomi, pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi adalah satu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan pertambahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Ya. Jadi pembangunan ekonomi itu adalah pendapatan total
pendapatan per kapita yang ada di suatu negara, itu bagaimana pembangunan ekonomi yang dari dulunya itu tidak ada pembangunan, dan sekarang itu ada pembangunan. Nah, bisa kita lihat, bisa teman-teman lihat yang ada di sekeliling teman-teman, pembangunan apa saja yang teman-teman lihat? Apakah ada perubahan atau tetap seperti itu saja? Ada perubahan. Ya, tentunya kan di suatu daerah gitu kan nggak mungkin kan cuman seperti itu saja pembangunan ekonominya. Tentunya ada tambahan misalkan gedung, sekolah, rumah, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kakak melanjutkan materinya, ada yang dipertanyakan? Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, faktor apa saja nih yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Yang pertama, dari faktor ekonomi, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam, yang kedua adalah kewirausahaan, yang ketiga adalah modal, yang keempat sumber daya manusia. Setelah itu faktor yang mempengaruhi dari non-ekonomi, yaitu yang pertama sosial budaya, yang kedua keadaan politik, yang ketiga kelembagaan, yang keempat kondisi keamanan negara, dan yang kelima etos kerja masyarakat dan pemerintah. Nah, kakak jelaskan yang pertama, yaitu sumber daya alam. Nah, wilayah Indonesia ini kan banyak dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Nah, tentunya kita harus bersyukur dengan adanya sumber daya yang ada di Indonesia, dan kita harus Kita harus mensyukuri. Ini kenapa kameranya off semua? Kalian sibuk ya? Lagi menjum Kak. Itu Radit kenapa malu-malu? Kata maluin Kak. Oh, kayak gitu ya. Tahu. Dibuka. Oke. Kita lanjut ya. Yang kedua itu adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam proses produksi. Nah, seorang yang berjiwa kewirausahaan akan berusaha menemukan ide-ide kreatif dalam menghasilkan barang dan jasa dengan jiwa kewirausahaannya. Yang ketiga adalah modal. Nah, tentunya modal ini kan diperlukan untuk melakukan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Tidak hanya melalui tabungan masyarakat, swasta, dan pemerintah. Nah, modal ini dibelanjakan melalui kegiatan investasi dalam bentuk peralatan, mesin, gedung, dan infrastruktur. Yang keempat adalah sumber daya manusia. Nah, menurut kalian nih, kakak mau tanya, apa jumlah sumber daya manusia yang besar menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi? Apa Kongo? Ada buku. Ayo, sumber daya manusia ini mempengaruhi nggak keberhasilan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia? Kenapa nih mempengaruhinya? Dari hal apa? Karena kalau misalnya ada apa namanya yuk susah katanya Kak. Oke, jadi sumber daya manusia ini semakin banyak manusia yang Makin banyak manusia, makin banyak tenaga kerja. Iya, benar. Dan semakin banyak juga nanti itu menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang lain yang tidak mempunyai pekerjaan. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi yaitu sosial dan budaya. Kakak mau tanya lagi nih, bagaimana sih hubungan interaksi antar manusia, sosial budaya, dan pembangunan ekonomi yang ada di sekitar kalian? Sederhananya kayak gini, hubungan interaksi antara kalian dengan tetangga kalian ya, seperti itu. Bagaimana? Apakah kalian mengurung diri kalian di rumah, tidak ada interaksi dengan masyarakat yang lain, seperti itu? Suara katam itu, Mil. Suara katam tuh, suara siapa tuh? Ibu. Oke, yang mempengaruhi faktor non-ekonomi ini dalam sosial budaya tentu mempengaruhi ya, interaksi kita dengan masyarakat yang lain itu tentunya berpengaruh dengan pembangunan ekonomi. Dan selanjutnya keadaan politik. Nah, bagaimana sih keadaan politik di Indonesia pada saat ini? Nah, keadaan politik itu sangat mempengaruhi. Tingginya keadaan politik, baik atau buruknya keadaan politik di suatu negara itu sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Baik atau buruknya nanti ke depannya pembangunan ekonomi itu tergantung dengan keadaan politik suatu negara pada saat ini. Nah, selanjutnya kelembagaan. Kelembagaan ini tidak bisa lepas dari unsur kelembagaan dan birokrasi. Birokrasi yang baik berdampak terhadap kelancaran pembangunan ekonomi. Seperti keadaan politik tadi. Nah, kelembagaan ini, baik buruknya suatu kelembagaan itu sangat berpengaruh kepada pembangunan ekonomi ke depannya. Yang selanjutnya kondisi keamanan negara. Nah, kondisi keamanan negara memiliki dampak yang besar. Tidak kalah mempengaruhi banget seperti keadaan politik dan kelembagaan. Keadaan keamanan negara ini tentunya sangat mempengaruhi lagi itu dengan pembangunan ekonomi. Selanjutnya etos kerja masyarakat dan pemerintah. Nah,
Etos kerja merupakan sikap positif yang perlu ditumbuhkan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dengan etos kerja yang tinggi, akan tercipta kehidupan yang lebih produktif. Pembiasaan etos kerja dapat mendorong perilaku disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab oleh warga masyarakat dan aparatur negara.